Provinsi Lampung. Di antara tebing batu, hutan yang masih lebat, dan deburan ombak Samudra Hindia, tersembunyi sebuah tempat yang selama ratusan tahun menyimpan cerita penuh misteri. Namanya Gua Matu. Bagi masyarakat sekitar, Gua Matu bukan sekadar ruang kosong di balik bebatuan. Tempat ini dipercaya memiliki kisah panjang yang berkaitan dengan dunia spiritual. Berbagai cerita turun-temurun berkembang di tengah masyarakat, mulai dari kisah penghuni gaib, perjalanan spiritual, hingga legenda yang mengaitkan kawasan ini dengan Kanjeng Ratu Kidul. Sosok yang dalam cerita rakyat dikenal sebagai penguasa pantai selatan. Cerita-cerita tersebut menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat dan tradisi lisan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi untuk mengungkap cerita yang menyelimuti Gua Matu. Tim BLB News TV bersama tim spiritual Dewi Samudra melakukan ekspedisi khusus menuju lokasi yang dikenal penuh tantangan dan misteri ini. Ekspedisi dimulai saat malam mulai turun. Dua tim bergerak menuju kawasan Gua Matu. Tim pertama, kru BLB News TV, membawa peralatan jurnalistik untuk merekam seluruh perjalanan. Sementara tim spiritual Dewi Samudra melakukan penelusuran berdasarkan pendekatan spiritual mereka. Setibanya di lokasi, rombongan disambut oleh juru kunci Gua Matu. Di rumah juru kunci, tim mendapatkan penjelasan mengenai sejarah, aturan adat, serta berbagai cerita yang berkembang tentang kawasan tersebut. Menurut penuturan juru kunci, Gua Matu merupakan salah satu lokasi yang memiliki aura mistis yang kuat dan oleh sebagian masyarakat disebut sebagai salah satu gua yang memiliki kisah angker. Namun, cerita tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan pengalaman spiritual yang berkembang di masyarakat. Malam semakin larut. Jarum jam menunjukkan hampir tengah malam. Di bawah cahaya bulan dan suara ombak yang terus menghantam karang, tim kemudian diarahkan menuju sebuah batu karang di tepi pantai pesisir barat Lampung, Samudra Hindia. Menurut pandangan spiritual tim Dewi Samudra, lokasi tersebut memiliki nilai kesakralan tersendiri. Ritual dilakukan hingga menjelang subuh. Suasana malam terasa berbeda. Gelapnya pantai, suara ombak yang bergemuruh, serta hembusan angin laut menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa anggota tim kemudian menceritakan pengalaman pribadi yang mereka rasakan selama berada di lokasi. Ada yang mengaku mengalami mimpi yang tidak biasa, merasakan suasana berbeda, hingga melihat pengalaman visual yang menurut mereka sulit dijelaskan. Perjalanan menuju pintu utama Gua Matu pun dimulai. Jalur sempit di pinggir pantai menjadi tantangan berat bagi seluruh anggota ekspedisi. Batu karang yang licin dan ombak besar menjadi ancaman setiap saat. Hingga akhirnya, sebuah ombak besar datang secara tiba-tiba. Terjangan air laut menghantam salah seorang jurnalis BLB News TV. Tubuh kru terhempas dan membentur batu karang, hingga mengakibatkan tangan dan kaki terluka dan berdarah, dan hampir terbawa ombak lautan Samudra Hindia. Suasana panik terjadi. Anggota tim langsung memberikan pertolongan. Akibat kejadian tersebut, kru mengalami luka pada bagian tangan dan kaki. Perjalanan menuju pintu utama pun terpaksa dihentikan. Namun ekspedisi belum berakhir. Perjalanan BLB News TV ke Lampung Barat, tepatnya di pesisir barat, dimulai dari kemarin 19 Juni 2026. Semalam luar biasa, tim ekspedisi dari Dewi Samudra berkunjung ke Gua Matu, tetapi semalam sesuai dengan arahan dari petunjuk, yaitu melalui pintu utama, di mana malamnya bertafakur dulu, yang menurut informasi dari ahlinya ritual mengatakan bahwa batu karang yang kita singgahi semalam adalah sebuah masjid. Namun kalau secara mata kasat itu adalah tumpukan batu karang. Luar biasa, kita berjumlah 10 orang semalaman bertafakur. Pagi harinya baru menelusuri pinggiran pantai yang sangat curam, yaitu batu-batu karang begitu tinggi. Yang berhasil masuk ke gua hanya 5 orang. Sisanya saya dan tim media yang lain juga belum berhasil mencapai
pintu utama Gua Matu. Luar biasa tantangannya, begitu curam, kerasnya ombak laut lepas, yaitu lautan yang ada di Gua Matu ya, Samudra Hindia. Hari ini setelah semalaman ada di awal yang saya bicarakan tadi, hari ini hari kedua mengikuti rute aslinya, yaitu melalui pintu atas ya, berdasarkan informasi dari masyarakat. Kita menelusuri di sini ada 299 anak tangga untuk turun ke bawah, namun tidak melalui pintu utama, kita melalui jendela. Bahasanya jendela ya, berdasarkan informasi dari juru kunci. Ingin tahu lebih lanjut? Ikuti keseruan dari perjalanan wisata religi bersama BL Binus TV. Dengan didampingi juru kunci Gua Matu, Abah Makmur, tim BL Binus TV memilih jalur alternatif yang telah ditetapkan pemerintah. Perjalanan kembali dilanjutkan, melewati jalan yang berbeda, hingga akhirnya tim berhasil memasuki kawasan Gua Matu melalui jalur yang dikenal masyarakat sebagai jendela gua. Pemirsa, tadi kita udah ritual, dimulai dari atas, ritual dari jendela, masuk dari jendela, menurunin tangga-tangga, masuk dalam gua, dan keluar melalui pintu utama. Pintu utamanya lumayan kecil, tetapi inilah pintu asli dari Gua Matu. Saya coba akan mewawancarai tokoh setempat yang dikenal di mata masyarakat sebagai juru kunci yang mengetahui histori dari Gua Matu yang ada di pesisir barat. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya Riki Bah dari BL Binus TV. Alhamdulillah. Siap. Siap. Dengan Abah ya. Abah siapa Bah? Makmur Hakim. Abah Makmur Hakim. Bah, Abah bisa ceritakan Bah tentang Gua Matu ini Bah? Ya, mohon maaf pertama kali seandainya penyampaian Abah ini kurang pas. Abah mohon maaf para seluruh pendengar ataupun penonton. Seala kadar, insya Allah bisa. Nah, jadi tentang ininya sejarah Gua Matu ini, mungkin Gua Matu ini semenjak dunia tercipta, Gua Matu ini dan dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ciptaan misalnya di zaman penjajahan Inggris, Portugal, Belanda ataupun Jepang. Memang alami Gua Matu ini buatan Allah. Artinya Gua Matu ini terbentuk secara alami, ya, bukan buatan manusia. Bukan. Di Gua Matu ini nggak ada makam, nggak ada keramat. Yang ada di Gua Matu ini adalah gaib. 12 kerajaan gaib di Gua Matu ini. 12 kerajaan gaib. Ya, karena mungkin kan jin dan manusia itu diciptakan Allah untuk ibadah kepadanya. Jadi terbagi Muslim. Ya, beliau-beliau ini Muslim. Maka banyaklah pengunjung dari luar daerah, yang dari lokal pun juga bersyariat di sini. Pelantara. Ya, berdasarkan beliau-beliau ini adalah 12 kerajaan Matu. Jadi 12 kerajaan Matu ini wilayahnya dari Pantai Manullah sampai Kota Agung, pesisir barat. Tapi hubungan dunia. Dimanapun pegunungan, walaupun di pantai, selain daripada manusia biasa itu. Hubungan antara 12 kerajaan Gua Matu dengan Kanjeng Ratu bisa berceritakan? Apakah memang ada hubungan? Memang ada hubungan. Kan udah Abah katakan, baik pun di pegunungan, baik pun di pantai, baik pun di gua. Ya. Nah, jadi Gua Matu ini hubungnya nyatu. Bah, apakah benar Gua Matu ini adalah salah satu dari 7 gua angker yang ada di dunia? Ya, betul itu. Karena 7 gua angker di dunia ini termasuk Gua Lampung, Gua Matu, bukan yang nomor 7. Ya, maka dinamain di depan itu supaya masyarakat tahu wisata perzarahan. Berziarah. Ya, maka betul. Pengunjung ke Gua Matu ini
apakah ada juga Bah dari luar, dari Kabupaten Pesisir Barat? Alhamdulillah, semenjak ini dibuka oleh pemerintah akses jalan, pengunjung dari luar daerah, baik pun dari Jambi, baik pun dari Kalimantan, dari Bengkulu, bahkan dari mana-mana, Palembang, mendunia juga. Gitu Bah. Bah, terakhir Bah, apakah jalan utama Gua Matu ini yang seperti kita dari atas Ya, atau yang dari samping sana Bah? memang seharusnya dari sini. Berhubung nggak ada izin Allah rupanya, gendalanya laut ini. Laut ya. Maka pemerintah Pemda Pesisir Barat kemarin membuka akses jalan dari atas. Dari atas Bah ya. Karena nggak ada gendala. Demi untuk keamanan Bah. Keamanan. Izin juga Bah, apakah lautan ini termasuk laut lepas? Betul. Laut lepas. Laut lepas Bah Iya, ya. laut lepas. Karena ombaknya begitu kencang Bah ya. Iya, betul. Pesan-pesan Abah untuk generasi muda ataupun masyarakat lokal ataupun di luar pesisir barat Lampung ini Bah. Ya, hanya pesan Abah ini, karena Gua Matu ini punya kita semua. Terkenal Indonesia penduduknya 90% Islam. Nah, pesan Abah kalau ke sini berkunjung siapapun juga, pertama kali sopan dari pakaian. Tata cara, tata krama di sini walaupun dilihat begini, karena belum pernah terjadi, langsung kesambat di sini orang yang nggak percaya, nggak tahu orang kampung Abah, nggak tahu dari pengunjung dari luar. Nah, itulah pertama kali mohonlah pada pemerintahan Pemda Pesisir Barat supaya diarahkan bukan di Gua Matu ini aja. Pertama kali menjaga kesopanan terhadap orang Muslim, itu. Bukan di sini aja, walaupun di Lepju, di Tanjung Setia, di mana-mana. Bukan nggak boleh berkunjung pakaian. Apalagi di Gua Matu ini, mohon maaf, bukan rekayasa. Seandainya perempuan masih datang bulan, jangan dulu dekat-dekat, jangan dulu masuk, nanti celaka. Untuk menjaga Keselamatan. keselamatan ya. Selamatkan Artinya Gua Matu ini memang masih steril Bah ya. Masih. Oke, terima kasih Bah bincang-bincangnya. Saat kamera BLB News TV mulai menyusuri bagian luar gua, sebuah kejadian kembali membuat seluruh anggota ekspedisi terdiam. Di atas bebatuan dekat jendela gua, terlihat seekor ular sanca berukuran besar berada di lokasi tersebut. Suasana seketika berubah. Tidak ada suara lain selain tetesan air dan gema dari dalam gua. Dengan penuh kehati-hatian, tim mengamati keberadaan ular tersebut sebelum melanjutkan perjalanan. Bagi sebagian masyarakat, kemunculan satwa besar di kawasan seperti Gua Matu sering dikaitkan dengan berbagai cerita yang berkembang. Akan tetapi, peristiwa tersebut menjadi bagian dari pengalaman nyata yang berhasil direkam oleh tim BLB News TV di saat ekspedisi berlangsung. Gua Matu, sebuah tempat yang mempertemukan keindahan alam, tantangan perjalanan, cerita warga lokal, dan berbagai kisah spiritual yang terus hidup di mata masyarakat. Benar atau tidaknya legenda yang menyelimuti tempat ini, Gua Matu tetap menjadi salah satu kawasan yang menyimpan daya tarik dan misteri tersendiri. Baik pemirsa, itulah sekilas dari perjalanan BLB News TV ke Gua Matu, tepatnya di pesisir barat Lampung, Provinsi Lampung. Dari Gua Matu, pesisir barat Lampung, Ricky LT, BLB News TV melaporkan.